Nah, kita jadi hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia sekaligus juga ingin mengajak supaya anak-anak itu bisa memahami kesehatan gigi supaya merdeka dari sakit gigi. Gitu. Nah, kita di sini hari ini ada lomba menggambar, ada lomba menghias tumpeng, dan juga kita hari ini ada launching pasta gigi natural. Pokoknya intinya Satu Dental ingin lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat sejak dini, sejak anak-anak tentang pentingnya perawatan. Tapi hari ini ada ini nggak sih kayak lomba misalnya sikat gigi bersama? Akan ada, jadi nanti juga akan ada orang tuanya itu kita ajak untuk lomba sikat gigi untuk melihat pasangan mana nih yang paling kompak gitu ya. Nanti istrinya akan sikatin gigi suami-suaminya. Yang latar belakangi adanya acara ini mungkin seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kita itu Satu Dental sendiri sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Kita melihat di Indonesia sendiri masih perlu pengembangan lebih jauh lagi terkait dengan industri dental atau industri klinik gigi. Di 79 tahun Indonesia merdeka, kami punya kerinduan Indonesia itu memiliki teknologi dan klinik gigi yang lebih mumpuni lagi gitu. Nah, makanya di hari ini kita ngadain perayaan Satu Merdeka ini, mengumpulkan juga para moms yang sudah bergabung dalam komunitas ibu kita Satu Hati untuk bisa itu tadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perawatan gigi sejak anak-anak, sejak dini, dan juga memperlihatkan bahwa Satu Dental sebagai klinik gigi dengan 45 cabangnya itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang mumpuni supaya ke klinik gigi tidak perlu khawatir tentang harga karena harganya terjangkau. Ke klinik gigi tidak perlu khawatir lagi dengan rasa ngilu, rasa sakit, karena betul-betul di Satu Dental kita menyediakan perawatan gigi yang nyaman, aman, dan juga dengan teknologi yang canggih. Nah, sejauh ini data yang dipegang sama Satu Dental ini seperti apa sih anak-anak, khususnya ya anak-anak itu untuk pemeriksaan gigi atau kesehatan gigi? Nah, sebetulnya kalau data dari yang ada di publik sendiri itu sebenarnya sekitar 56% masyarakat Indonesia, bukan hanya anak-anak ya, tapi secara general tuh menyatakan bahwa mereka tuh punya sakit gigi gitu ya, merasakan sakit gigi. Tapi cuma 10% tuh yang bisa benar-benar ngedapetin perawatan yang memang berkualitas atau yang memang betul-betul ke dokter gigi bersertifikat gitu. Nah, makanya karena itu kalau yang secara menyeluruh aja hanya segitu, gimana lagi yang anak-anak gitu kan ya. Dan makanya karena itu kita juga pengen nyediain klinik gigi yang ramah juga untuk anak-anak. Makanya di klinik gigi kita ada kids corner, ada mainan-mainan gitu kan, bisa disediakan juga tontonan gitu, karena anak-anak biasanya lebih bisa nyaman gitu ya ketika ada tontonan, ada lagu. Tapi idealnya untuk anak sendiri berapa sih usia untuk bisa ke klinik gigi untuk harus? Ya, sebenarnya kalau sejak 1 tahun pun anak-anak tuh sebaiknya sudah dibiasakan untuk ke klinik gigi, dilakukan pengecekan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Supaya anak-anak terbiasa dulu nih dengan nuansanya, dengan ambience-nya. Biasa kalau anak-anak 1 tahun itu masih digendong gitu ya, masih duduk bareng di dental unitnya itu dengan orang tua gitu kan, dilakukan pengecekan, dibersihin sedikit-sedikit gitu, itu sudah bisa dilakukan sejak 1 tahun. Tapi memang kalau untuk dilakukan tindakan yang memang dengan alat yang lebih seperti scaler gitu-gitu biasanya memang di usia 6-7 tahun. Untuk rutinnya pemeriksaan itu per berapa bulan sekali? Minimal, nah untuk anak-anak minimal itu sebetulnya 6 bulan 1 kali untuk melakukan pengecekan. Kalau untuk dewasa biasanya memang tergantung kebiasaan. Kalau misalnya sering minum kopi, sering makan makanan yang berwarna, mungkin bisa lebih sering lagi 3-4 bulan 1 kali. Tapi untuk anak tuh ada pasta gigi khusus nggak sih? Sebetulnya kalau untuk anak-anak disarankan itu di bawah 2 tahun itu menggunakan pasta gigi yang tidak mengandung fluoridasi. Kalau mengandung fluoridasi hanya menggunakan sebiji jagung, harus sedikit gitu minimum. Nah, kalau untuk face bud sendiri kita menggunakan bahan natural sehingga aman untuk dewasa maupun anak-anak. Kebanyakan pun sebetulnya masih aman kalau untuk pasta gigi face bud kita. Jadi untuk fungsi fluoridasinya itu digantikan dengan bahan alami. Itu yang juga membuat kita ingin mendevelop produk ini supaya di rumah itu nggak perlu ribet gitu ya, punya banyak jenis pasta gigi gitu. Satu pasta gigi aja orang tua bisa, anak-anak bisa, kakek nenek bisa, semua bisa. Tapi kandungannya sendiri, kandungan alaminya mungkin berapa? Kandungan alaminya kita ada lemon dan moringa. Jadi kalau untuk lemon sendiri itu memang sudah secara saintifik itu bisa membunuh bakteri, begitu juga dengan moringa.